Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 4 ya, latihan soal 3.4 dari buku paket matematika tingkat lanjut untuk SMA kelas 12. Diketahui A dan B adalah akar-akar dari persamaan x kuadrat plus 5px plus b pangkat 3 min 4p plus 1 sama dengan 0 ya. Ini merupakan sebuah bentuk persamaan kuadrat. Nah, tugas kita adalah tentukan nilai P agar A ditambah AB ditambah B bernilai maksimum pada min 3 kurang dari P kurang dari 3. Nah, adik soal nomor 4 ini merupakan gabungan konsep persamaan kuadrat dan konsep mencari nilai maksimum dari sebuah fungsi. Ya, jadi kalau kita bicara tentang persamaan kuadrat terlebih dahulu. Bentuk umum persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, ya kan? Ini sengaja koefisiennya saya tuliskan dengan menggunakan huruf kapital ya. ABC-nya saya gunakan huruf besar supaya apa? Supaya beda dengan A dan B kecil yang ada di soal, supaya nggak rancu gitu ya. Kemudian ketika kita belajar tentang persamaan kuadrat, ada yang disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat ya. Jadi kalau persamaan kuadrat nanti akarnya adalah X1 dan X2. Nah, kita mengenal rumus jumlah dan rumus kali. Yaitu kalau X1 ditambah X2, ada yang masih ingat rumusnya apa? Oke, jadi kalau rumus jumlah itu adalah min B dibagi dengan A. Nah, B itu depannya X. Ya, ini angka berapa? Kemudian A itu adalah depannya X kuadrat. Ini angka berapa? Kemudian ini kita bagi. Ya, B per A. Nah, ini kita bagi. Lalu kita kalikan dengan min 1. Itu adalah rumus jumlah. Nah, kemudian rumus kali, ya, jadikan X1 kali X2. Itu sama dengan C per A. C-nya berapa, A-nya berapa, kemudian dibagi. Nah, itu merupakan hasil kali dari akar-akar sebuah persamaan kuadrat. Nah, rumus-rumus ini kita gunakan untuk mengerjakan soal nomor 4 ya. Karena kan fungsi tujuannya itu sebenarnya ini, A ditambah AB ditambah B. Ya. Jadi kalau A ditambah AB ditambah B, ini kan bisa kita tata ya, kita ubah urutannya. A ditambah B ditambah A kali B. Nah, coba dia diamati, A dan B itu kan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Berarti di sini ada penjumlahan dan ada perkalian. Nah, nanti kita gunakan rumus ini ya. Yang pertama kita bisa tentukan dulu A kali B, atau supaya urut di sini A plus B dulu ya. Nah, A plus B kan rumusnya adalah min B per A ya. Kita cek di sini persamaan kuadratnya. Untuk A-nya 1. Ya, depannya X kuadrat ini 1. Kemudian untuk B-nya itu 5P. Nah, untuk C-nya yang ini. Ya, ini C-nya. Nah, tinggal masuk ke rumus ini ya. Yang pertama A plus B berarti min B per A. Ya, berarti di sini kita punya min 5P dibagi 1 ya sama dengan min 5P. Lalu untuk A kali B ya, rumusnya kan C per A. Yang ini. Nah, C-nya itu kan P pangkat 3 ya kan. Lalu min 4P kemudian ditambah 1. Ini kita bagi dengan 1. Hasilnya adalah P pangkat 3 min 4P plus 1. Jadi A plus B-nya ketemu. Demikian juga dengan A kali B-nya sudah ketemu. Nah, kita kembalikan ke sini gitu ya. Jadi rupanya A ditambah AB ditambah B itu merupakan fungsi dari variabel P. Kalau biasanya kan fungsi dari variabel X ya. Jadi nanti ini akan menjadi FP ya. Fungsi dari P itu akan sama dengan min 5P, ini untuk A plus B, ditambah A kali B nya tadi kan P pangkat 3 dikurangi 4P ditambah 1 ya, paham ya dek ya. Nih A plus B yang ini, kemudian A kali B yang itu. Nah, kemudian ini dijumlahkan ya. Lalu ini kalau kita sederhanakan, P pangkat 3 nya kan letakkan di depan, yang pangkatnya tinggi letakkan paling kiri. Min 5P, min 4P itu jadinya min 9P ya. Kemudian di sini plus 1. Nah, kita punya FP nih ya, fungsi dari P. Tugas kita adalah menentukan supaya FP ini bernilai maksimum. Nah, ini baru kita gunakan konsep menentukan nilai maksimum dari sebuah fungsi ya. Masih ingat kan ya langkah-langkahnya? Jadi ini kita turunkan dulu. Kita cari turunan pertamanya dulu. Jadi F aksen P itu akan sama dengan 3P kuadrat dikurangi 9. Turunan dari P pangkat 3 itu 3P kuadrat.
Turunan dari min 9P itu min 9. Turunan dari 1 0 ya. Lalu kita samakan dengan 0. Ini untuk menentukan nilai P-nya. Jadi 3P kuadrat dikurangi 9 ya. Ini kita buat sama dengan 0. Ini kita sederhanakan. Berarti ruas kiri, ruas kanan kita bagi dengan 3. Maka kita akan peroleh 0 sama dengan P kuadrat dikurangi 3 ya. Kalau min 3 ini kita pindah ke kiri jadinya kan plus nih. 3 sama dengan P kuadrat. Nah maka nanti nilai P yang memenuhi itu ada 2. P1 ini berarti akar 3 ya kan. Kemudian P2 min akar 3 gitu. Ini positif, yang ini negatif ya. Nah ini kalau kita cek ya, P1 dan P2 ini kan sudah sesuai dengan rentang yang diberikan di soal. Jadi akar 3 dan min akar 3 itu terletak antara min 3 dan 3. Nah berarti mana yang kita pilih? Apakah P1 apakah P2? Nah ini kita harus melakukan uji turunan kedua untuk menentukan nilai maksimum ya. Syaratnya adalah uji turunan kedua nanti harus kurang dari 0. Nah ini harus kurang dari 0, harus bernilai negatif gitu. Itu yang menghasilkan nilai maksimum. Oke. Baik, kita langsung turunkan saja ini. Berarti F double aksen P ya sama dengan turunan dari 3P kuadrat min 9 itu sama dengan 6P. Nah, kita langsung lakukan uji turunan kedua. Yang pertama untuk P1 yaitu akar 3. Ini jelas 6 akar 3. Ya kan? Kan 6 kali P. P-nya akar 3 ya 6 akar 3. 6. Oh ya betul ya, 6 kali akar 3 nah, sama dengan 6 akar 3. Kemudian yang untuk P2 berarti di sini F double aksen min akar 3 sama dengan min 6 akar 3. Berarti yang kita pilih itu nanti yang ini. Ya, kenapa? Karena sesuai dengan syarat sebuah fungsi itu akan bernilai maksimum yaitu ketika turunan keduanya kurang dari 0. Nah itu terpenuhi ketika P-nya sama dengan min akar 3 nih ya. Maka jawabannya adalah jadi P sama dengan berapa tadi? Min akar 3 gitu ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 4.